Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para teman-teman, para dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengempu tugas yang diberikan oleh ibu dosen pada mata kuliah fikih ibadah, yang mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang saya cari, yang kelompok kita cari, khususnya mengenai tantangan toharoh di era modern. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zafif Ubaidillah Haidar, bisa dipanggil Zafif, dari kelas HTN 3 angkatan 2025 dengan NIM 25110203068. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk masuk ke dalam pembahasan toharoh, tantangan-tantangan di era modern kali ini, pasti banyak kita jumpai bahwasannya orang-orang yang masih salah atau yang belum mengetahui mengenai toharoh itu sendiri. Banyak di kalangan masyarakat, mungkin teman terdekat kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang lain yang kita jumpai, kita menemukan bahwa mereka masih kurang tepat dalam melakukan toharoh. Maka dari itu, di sini saya akan membahas dari hasil artikel yang penulis cantumkan dalam penelitiannya mengenai tantangan toharoh di era modern. Langsung saja, yang akan saya bahas di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai abstraknya dari artikel tersebut, kemudian pendahuluan, setelah itu metode penelitian, selanjutnya adalah pembahasan yang akan kita kutip, yang akan kita bedah sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari mana rujukan-rujukan itu ditemukan oleh penulis. Oke. Jadi banyak dari teman-teman kita yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman kita, sahabat, kerabat, tetangga, adik kita sendiri, dan orang lain yang masih belum mengerti atau kurang memahami atau masih salah dalam melakukan toharoh di dalam kegiatan sehari-harinya. Salah satunya wudhu, istinja, mandi besar, dan lain sebagainya. Kita melihat, kita tahu bahwa hal itu adalah tindakan yang mungkin salah. Bukan mungkin salah lagi, tapi tindakan yang memang kurang tepat dan bisa membuat wudhunya atau bersesucinya itu tidak sah. Maka dari itu, di sini penulis memberikan sesuatu, memberikan wejangan, apa yang penulis uji, apa yang penulis teliti, apa yang penulis cari tahu dari problematika tentang toharoh pada era modern ini. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masih menganggap wudhunya itu benar, padahal itu tidak benar. Istinjanya itu sudah benar, padahal masih belum bersih dan belum menghilangkan najisnya. Kemudian masih banyak lain, yang lain sebagainya. Serta bukan hanya itu, banyaknya tentunya di era modern ini, banyaknya pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang mana memang mereka itu tidak mengetahui mengenai ilmu agama, tidak mengetahui tata cara bersesuci yang baik sesuai dengan tuntunan syariat, akan tetapi ikut memberikan pernyataannya setahu mereka yang mana itu tidak dibenarkan oleh syariat atau masih kurang benar. Nah, tantangan-tantangan seperti ini harus kita cari solusinya satu persatu. Cari solusi satu persatu. Dari mana kok bisa seperti itu dan bagaimana solusinya kita dalam menangani hal itu. Penulis
di dalam penelitiannya menuliskan bahwa toharoh ini bukan hanya sebagai suatu hal yang dapat digunakan untuk sholat saja, akan tetapi toharoh atau yang paling sering digunakan, yang umumnya yang paling familiar, bersesuci, wudhu, istinja, dan lain sebagainya. Nah, ini harus memang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Salah satunya wudhu. Wudhu, tata cara berwudhu adalah harus melakukan rukun yang 6. Apa saja rukun yang 6 itu? Mulai dari niat, setelah itu membasuh wajah, setelah itu mengusap tangan sampai siku-siku, setelah itu sebagian kepala, kaki, dan yang keenam adalah tertib atau secara berurutan. Tidak boleh lompat-lompat atau bahkan tidak melakukan. Nah, begitu juga dengan istinja. Istinja ada tata caranya tersendiri. Bukan hanya sekedar istinja. Banyak dari kalangan orang-orang yang mengikuti budaya-budaya asing, negara-negara luar, sampai istinjanya itu bisa dikatakan tidak sah. Tidak membersihkan najis sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya sesuai dengan tuntunan syariat, ketika istinja itu harus sampai bersih, entah pakai air atau pakai batu. Nah, di sini banyak orang-orang muslim, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita semuanya menggunakan istinja menggunakan tisu. Padahal di sana ada air yang masih bisa digunakan. Nah, sifatnya tisu ini bagaimana? Tisu ini seharusnya dipakai untuk mengelap, yang mana tidak bisa dikatakan untuk menghilangkan najis. Bisa, akan tetapi jikalau ada kedaruratan. Nah, maka dari itu pentingnya pendidikan atau pembelajaran bagi setiap orang-orang masyarakat, terutama keluarga kita, teman-teman terdekat kita, tetangga kita, dan orang-orang yang di sekitar kita. Yang disebutkan bahwasannya bersesuci ini adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang bisa dikatakan sebagai iman dalam diri kita. An-nadhafatul minal iman. Meskipun hadis ini adalah hadis yang bisa dikatakan dhaif, tapi hadis ini sesuai dengan maknanya, yaitu adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini bisa dijadikan sebagai fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu apa? Fadhailul a'mal itu adalah yang bisa kita lakukan untuk kegiatan sehari-hari, bisa digunakan untuk pelaksanaan yang bermanfaat. Nah, gak hanya itu. Banyak juga kasus-kasus yang lain, hal-hal yang lain yang membuat bersesuci atau toharoh kita ini tidak bersih, tidak dikatakan membuang hadas atau membersihkan hadas-hadas dari diri kita, tidak dikatakan sah dalam berwudunya. Banyak. Bagaimana penulis bisa tahu? Di sini penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan kualitatif, deskriptif analisis, melalui wawancara-wawancara, langsung turun ke lapangan, melihat secara langsung, yang mana hal itu bisa dikatakan kurang dari tuntunan syariat dan kurang bersih dalam melakukan bersesuci. Nah, suci bukan hanya untuk berwudu saja, akan tetapi toharoh atau bersesuci itu memiliki dimensi batiniyah, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, sombong, riya, dan lain sebagainya. Intinya itu membersihkan diri kita. Itu konsepnya bersesuci. Bersesuci itu membersihkan diri kita, baik zahir maupun batin, menghilangkan rasa sombong, riya, dan lain sebagainya.
Akan tetapi di dalam toharo ini terdapat cakupan-cakupan bab yang membedakan, yang terstruktur, mulai dari berwudu, istinja, setelah itu air yang suci untuk digunakan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu termasuk salah satu bersesuci, yang mana harus dilakukan untuk menghilangkan hadas dari diri kita. Nah, kita tidak boleh, kita tidak harus memandang orang-orang yang bukan diantara dari muslim, yang mana bisa menyebabkan berubahnya tradisi syariat dan mencampurkan tradisi budaya barat melalui media sosial. Media sosial itu sangat berpengaruh. Banyak juga orang-orang yang masih salah paham atau salah dalam mendengarkan ustadz-ustadz, mungkin dai-dai yang menjelaskan melalui media sosial, yang mana itu bisa dikatakan kurang tepat. Nah, tentunya untuk mengatasi hal-hal seperti itu, penulis mencantumkan di dalam penelitiannya untuk selalu berhati-hati, dan yang paling utama kita semua, panjenengan semua harus memberikan edukasi, memberikan ilmunya, menyebarkan, mengamalkan ilmunya kepada orang-orang sekitarnya untuk mengedukasi, untuk memberikan pemahaman yang betul-betul sesuai tuntunan syariat. Ternyata banyak juga orang yang masih bingung. Air ini masih suci, air ini masih sudah najis atau suci. Ketika kena air cipratan air hujan di jalan, apakah itu hukumnya masih suci ataupun sudah najis? Nah, itu banyak yang salah kaprah. Maka dari itu tugas kita yaitu harus memberikan edukasi, menyebarkan kebaikan, menyebarkan tentang hakikat yang sesungguhnya, bagaimana tata cara bersesuci yang baik dan sesuai dengan tuntunan syariat. Dan ternyata air yang kena cipratan dari air hujan itu tidak najis, dikarenakan airnya itu ya cipratan. Kita tidak tahu air itu terkena apa. Akan tetapi banyak yang berpendapat kalau air yang terkena cipratan dari air hujan di jalan, kena cipratan kita, itu tidak najis. Nah, dan banyak lagi. Ternyata air yang bisa digunakan untuk bersesuci itu bukan cuma 1-2 saja, bukan cuma air sumur saja, bukan cuma air PET saja. Akan tetapi di dalam kitab Fathul Qarib, dan penulis juga menuliskan di dalam penelitiannya bahwa air yang dapat digunakan untuk bersesuci itu ada 7 macam. Ma'us sama'i, wa ma'ul bahri, wa ma'ul aini, wa ma'ul bahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul barodi, wa ma'us salji. Air hujan, air sungai, air sumur, mata air, air laut, air embun, air salju. Nah, itu pentingnya kita belajar dan pentingnya kita mengedukasi kepada orang-orang terdekat kita, khususnya teman-teman kita dan lain sebagainya, agar supaya teman-teman kita, orang terdekat kita tidak tersesat dalam kesesatan yang terus berkelanjutan. Monggo sareng-sareng kita bersama belajar serta memberikan arahan, edukasi dan lain sebagainya yang bermanfaat kepada teman-teman kita, kepada orang-orang terdekat kita, pada sahabat kita, pada keluarga kita, untuk melakukan tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran, kegiatan-kegiatan, khususnya bersesuci yang kita bahas pada kesempatan kali ini, untuk dilakukan sesuai dengan tata cara syariat yang berlaku dan benar. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, teman-teman semua, dan dapat
menuntaskan tugas atau UTS fikih ibadah saya pada mata kuliah fikih ibadah ini, dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.